Shalom Bapak Ibu Saudara, mungkin kita kemarin mendengar ada gereja yang ditutup oleh gerejanya sendiri, itu kan. Jadi beberapa jemaat-jemaat waktu itu ditinggalkan oleh gerejanya, tidak ada ibadah. Lalu ternyata setelah saya share upload di YouTube, ada beberapa orang yang kontak, tapi hebatnya Bapak Ibu Saudara, satu orang ini, hamba Tuhan ini, Bapak Nathanael, kontak saya hari itu juga, besoknya langsung ke Kutoarjo dan naik bis gitu kan. Pak, kenapa kok Bapak langsung punya inisiatif, langsung Pak saya mau follow up dan Bapak mau langsung ke sana? Apa sih ini yang mendasari Bapak tentang hal ini? Oke, salam semuanya. Untuk saya sampaikan bahwa memang begitu saya mendengar uploadan tersebut, melihat uploadan tersebut, gereja yang kami layani itu mencanangkan gereja misi. Gereja di mana fokus untuk bagaimana memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Itu mendengar ada jiwa-jiwa yang seolah dalam tanda petik terlantar. Hati ini rasanya berontak Ya. Saya berontak, saya nggak terima begitu, sampai harus seperti itu kan gitu. Sehingga saya langsung kontak balik, ini benar atau tidak. Kalau benar saya harus menemui siapa desain manajernya, saya akan datangi, mintanya bagaimana. Kalau kita naungi, kita gembalakan, ayo kita siap. Karena buat kami jiwa-jiwa itu jauh lebih penting dari semua. Ya, bukankah di Alkitab juga mengatakan kalau kita punya 100 domba, satu hilang, Ya. maka yang 99 kita tinggal, jadi yang satu itu kita cari. Itulah yang mendasari kami. Yang mendasari Bapak ya. Jadi langsung Bapak kontak saya, langsung kemarin ke Kutoarjo gitu kan. Jadi Pak Nathanael ini kemarin ke Kutoarjo Bapak Ibu Saudara. Nanti kita akan lihatkan foto-fotonya juga. Nah, kemarin sempat di Kutoarjo, gimana Pak? Bapak nemuin jemaat, apa yang dilakukan kemarin Bapak di Kutoarjo? Ya, singkat cerita dari jemaat-jemaat yang ada, mereka punya kerinduan yang dalam. Kerinduan yang dalam ya Pak? Adanya bisa bersekutu, ada gembala yang bisa menaungi, bisa diajak sharing, ya, bisa membimbing mereka untuk bisa lebih bertumbuh. Tapi karena sudah sekian lama tinggalkan itu dengan alasan tertentu, itu sehingga dia merasa kayak tidak berarti mereka itu. Sampai mereka ada yang ngomong tidak berarti hidupnya gitu ya. Begitu kami datang merespon, dan kayaknya kehadiran saya ini membangkitkan semangat mereka kembali. Karena mereka tahu ternyata ada yang peduli. Iya, ada yang peduli. Ini jauh-jauh dari Semarang kan gitu Pak. Dan saya ini bukan gereja besar, bukan gereja yang sudah kuat finansialnya atau sebagainya. Saya melihat itu bukan karena besar kecilnya, tapi karena kepedulian dan hati gitu kan. Iya, seperti itu. Jadi saya melihat bahwa asal kita mau melayani, jiwa itu kan milik Tuhan. Ya, mereka dari satu angka, dan mereka peduli, dan mereka rindu sekali untuk nantinya mereka untuk bergabung dan untuk kami bina untuk depannya. Dan tentunya kita nanti sedang mencari satu tempat yang nantinya bisa mengadakan bersekutu bersama lebih baik lagi. Seperti itu Pak Roy. Jadi Bapak sempat waktu lihat konten saya waktu itu sempat mungkin sedih ya. Kenapa kok ada jemaat yang ditinggalkan, ditutup ibadahnya, padahal sudah lumayan tapi tutup. Bahkan Bapak ngomong, Pak saya cuma satu keluarga pun saya siap melayani. Bapak ngomong kayak gitu ya. Satu jiwa pun siap melayani. Karena sudah biasa ketika kami dulu kan sebagai orang misi ke pedalaman Kalimantan, sampai ada satu tempat di Kalimantan itu yang orang Kalimantan sendiri tidak pernah ke sana. Tapi saya ke sana, saya layani, saya kuatkan mereka kembali, dan kami linkkan dengan gereja sekitar supaya mereka bisa pergi. Bahkan di beberapa tempat lain yang memang kondisi yang boleh dikatakan
susah begitu ya tidak masalah buat kami. Memang itu jiwa miliknya Tuhan. Sehingga sampai hari ini kami melayani untuk suku-suku kayak di pedalaman Kalimantan seperti itu. Iya. Jadi kita konsisten juga ke sana, tapi juga tetap ada tim pengembalaan yang Iya. akan mengembalakan. Jadi kan ada yang memenangkan jiwanya, ada yang mengembalakannya, ada yang memimpin seperti itu. Ya. Nah, menurut Bapak nih, sarannya untuk mungkin beberapa hamba Tuhan atau mungkin gereja-gereja yang sudah mungkin ada jiwa-jiwa tapi kok mereka cuek atau apa gitu, apa sih Pak yang mungkin bisa ya untuk pesan? Kalau saya boleh merenung ya dalam hidup ini, sekarang yang banyak terjadi adalah banyak gereja-gereja yang cukup membangun menaranya sendiri, matanya sendiri. Bahkan sudah terjadi sedikit pergeseran. Jadi pelayanan diukur dengan untung dan rugi begitu. Tapi kalau saya punya prinsip, pekerjaan Tuhan itu memang harus dikerjakan sinergis bersama-sama tanpa melihat untung rugi, bahwa kalkulasinya kita itu di surga, bukan di dunia ini. Kalau mau untung rugi, mau yang lain ya bisnis saja ya. Bisnis saja. Tapi kalau mau pure hati melayani atau itu ya udah, boleh lihat untung jangan ruginya. lihat untung rugi tadi gitu. Kalau saya lihat untung rugi, siapa yang dilayani, komunitas mana, masih atas atau masih bawah atau bagaimana, itu jangan terjadi sekat seperti itu kan gitu. Semua kan Yesus kan untuk semua, dan semua berharap untuk Yesus kan. Jadi saya mengambil itu, saya berharap gereja-gereja, kalau saat ini ketika saya berkunjung ke Flores, ke daerah-daerah yang lain itu ya saya melihat banyak sekali yang butuh uluran. Ya, tapi untuk bisa menyatukan gereja-gereja yang raksasa, yang besar, untuk menanggalkan organisasinya itu susah. Jadi maunya mereka maju atas nama ini, atas nama ini, kan endingnya agak berat juga. Terus biasanya kita kalah cepat dengan komunitas agama lain. Itu yang saya, karena itu yang kami kerjakan, keliling ke daerah-daerah, ke provinsi-provinsi, ke pedalaman terutama seperti itu. Ya berharap di masa-masa akhir ini ya, ayo kita belajar bersama-sama seperti yang diajarkan teori keseimbangan. Yang kuat Penopang yang lemah, yang lemah juga berdoa berjuang untuk nanti bisa jadi kuat dan bisa menopang yang lain. Amin. Ya. Sebelumnya makasih banyak ya Pak ya, sudah mau turun untuk ke Kutoarjo melayani jemaat-jemaat di sana ya kan. Nah, saya tantang untuk Bapak Pendeta yang mungkin saat ini punya nama besar atau apapun. Menurut saya mental kita semua itu kadang kalah loh dengan beberapa pendeta-pendeta yang mungkin tidak punya nama besar, tapi dia berani untuk masuk ke desa-desa. Kadang beberapa di antara pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan cuma punya nama besar, tetapi mentalnya kurang besar menurut saya. Saat ini Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama sadar gitu kan, bahwa kita melayani jangan lihat untung rugi ya Pak ya. Kasihan kan jemaat ya. Bapak lihat kemarin juga miris kan gitu kan. Mereka padahal punya hati gitu ya Pak. Ya, saya kalau penginjilan pelayanan ke daerah, saya mengikuti apa yang Tuhan mau. Jadi bukan saya sudah di kantongnya sudah ada belum, tapi jalan tiang awan tiang api mau kemana Tuhan, ya jalankan. Dan di situ ada aja kok jalan Tuhan, pertolongan Tuhan. Bahkan beberapa tempat saya melayani diberi tanah gitu, dan tanah itu tidak untuk saya, untuk serahkan ke gereja lokal mereka untuk dibuat pertanian atau buat rumah, buat mereka seperti itu. Jadi ya belajar Kristus bagaimana mengajarkan kepada kita.
Ya, itu Bapak Ibu Saudara, saya juga banyak belajar dari Pak Nathanael karena dia punya hati yang besar untuk masuk ke Kutoarjo, untuk masuk ke jemaat-jemaat yang ditinggalkan oleh gereja yang ada. Hari saat ini kita punya hati juga benar-benar melayani Tuhan tanpa melihat untung ruginya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat Yesus.